Selamat pagi, mari kembali saatnya pagi hari ini kita tetap meluangkan waktu dengan penuh komitmen untuk sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan di mana kita menyediakan waktu khusus untuk tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, sebelumnya saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan tanah hati kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali bersama-sama Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami dalam segala situasi keadaan. Kami mau tetap menjaga gairah, lapar, dan haus akan kebenaran itu kami miliki, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi kami keadaan apapun. Kami mau tetap mengambil kesempatan, kami mau tetap memiliki kekuatan, komitmen untuk mencari Engkau, untuk mendengar firman-Mu, untuk belajar firman-Mu. Dan biar pagi hari ini Tuhan, dengan seluruh kelegaan, dengan seluruh ketulusan, dan terus gairah untuk bertumbuh dan belajar, pagi hari ini Tuhan pimpin kami. Biar pengurapan-Mu nolong kami, sehingga pagi ini, sekalipun lewat persekutuan online atau virtual, kami mendapat kekuatan. Kami menerima makanan rohani, kami menerima kesegaran, dan kami mendapat anggur yang baru pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan, ini sungguh-sungguh menjadi investasi kekal kami, untuk di kemudian hari, untuk pertumbuhan iman percaya kami pula. Terima kasih Tuhan, sepakat kami pagi hari ini bersama-sama Tuhan, kami berdoa, yang kami mau belajar firman-Mu, di dalam nama Yesus, amin. Kekasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan mengenai bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan, bagaimana ibadah kita kepada Tuhan itu adalah ekspresi, adalah sebuah pernyataan daripada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita melihat sekarang ini kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita tidak membangun ibadah kita, kita tidak membangun penyembahan kita dengan nilai-nilai kebenaran yang bertumbuh, maka saya percaya bahwa hari-hari ini kita akan menjadi orang-orang Kristen yang lemah. Kita akan menjadi orang Kristen yang redup, gairah kita menjadi kendor, ya, sehingga kita kehilangan kekuatan hadirat Allah. Padahal sesungguhnya kita adalah orang-orang yang memiliki hadirat Allah. Apalagi dengan situasi keadaan seperti ini, gereja sedang diuji, orang Kristen sedang diuji untuk tidak mengandalkan ibadah kita, mengandalkan penyembahan kita hanya karena tempat, hanya karena sarana, hanya karena hal-hal yang di luar. Tetapi biarlah lewat situasi keadaan ini, kita sebagai gereja Tuhan kembali kepada apa yang esensi, membangun ibadah penyembahan kita dengan benar, sehingga apapun boleh terjadi tidak akan menghalangi kita untuk membangun ibadah kita kepada Tuhan, untuk membangun penyembahan kita kepada Tuhan. Itu sebab saya mau mengajak kekasih-kekasih Tuhan pagi hari ini, mari sebelumnya kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4. Kita akan lihat mulai ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Saudara di rumah, saudara komitmenlah untuk belajar juga bersama-sama dengan saya di sini untuk membuka firman Tuhan. Investasikanlah waktumu dengan serius. Fokuslah dengan waktu saat untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Ayat 21 berkata demikian, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bahwa konteks ayat ini keluar di dalam sebuah cerita di suatu saat ketika Yesus bersama murid-muridnya terpisah sesaat. Yesus duduk beristirahat di tepi sumur Yakub yang ada di Samaria. Nah, kita tahu, singkat cerita, Alkitab mencatat terjadilah percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria. Cerita yang sangat terkenal, cerita yang sangat sering diulang-ulang dan diceritakan ya oleh guru-guru sekolah minggu. Bahkan ini juga menjadi sebuah bahan perenungan yang sering diceritakan dalam khotbah-khotbah maupun firman Tuhan. Nah, kita tahu sama-sama bahwa ayat-ayat yang kita baca tadi itu adalah sebuah pewahyuan, sebuah iluminasi baru yang Yesus bukakan pada saat itu melalui wanita Samaria ini mengenai penyembahan. Kalau pada waktu itu mereka, orang-orang sedang berdebat, mereka sedang mencari tempat, mereka penyembahan mereka, ibadah mereka sangat ditentukan oleh tempat kudus, oleh tempat suci. Sehingga tidak heran kekasih Tuhan bahwa mereka akan mengkeramatkan satu tempat, mereka akan menguduskan satu tempat, seakan-akan satu tempat itu adalah tempat yang hanya Tuhan ada di situ, dan Tuhan mengkhususkan hanya ada di tempat itu. Nah, di ayat 21 dikatakan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ditekankan hal seperti itu. Prinsip yang pertama yang Tuhan ingin ajarkan kekasih Tuhan pagi hari ini, bahwa dengar, Tuhan tidak memilih tempat kudus. Tuhan tidak mencari tempat yang dikuduskan bagi dia. Tuhan tidak butuh sebuah tempat yang dikeramatkan untuk dia. Sebab Tuhan sendiri sudah memilih tempat untuk dia ada dan dia berdiam. Bahkan kita tahu bagaimana megahnya bangsa Israel membangun bait Allah. Tapi berkali-kali bait Allah mengalami keruntuhan, dibangun mengalami keruntuhan lagi. Sebuah figuratif yang sangat menjadi perenungan kita bahwa Tuhan tidak butuh tempat-tempat itu. Tuhan tidak butuh tempat-tempat yang dikuduskan. Tuhan tidak butuh tempat-tempat yang dikeramatkan untuk dia ada. Sebab dia sudah memilih tempat khusus, yaitu di dalam hati saudara dan hati saya. Itu sebab dikatakan bahwa bagi kita yang lahir baru, kita menyembah Tuhan. Itu bukan di gunung A, bukan di kota A, bukan di gereja B, bukan di tempat C, bukan di Holy Land, bukan di tempat yang disakralkan. Tapi sesungguhnya hati kita itulah tempat yang sakral. Bukan karena hati kita, karena kita orang kudus, bukan karena kita orang suci, tapi karena Tuhanlah yang memilih hati kita. Tuhan lebih memilih untuk ada tinggal di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya saya percaya setiap orang lahir baru pasti bisa menyembah Tuhan. Karena mereka sudah memiliki hadirat Allah. Hidup mereka, hati mereka sudah menjadi tempat kediaman Allah. Menjadi tempat kediaman roh Allah. Itu sebabnya tempat bukanlah sebuah persyaratan utama untuk kita mengalami Tuhan. Di mana saja kita bisa mengalami Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita sedang ditantang dengan situasi seperti ini? Kita akan kelihatan sekali orang Kristen yang membangun ibadah dan penyembahannya karena tempat, karena sarana. Mereka hari ini bingung. Biasanya aku menyembah di dalam gereja. Biasanya aku menyembah di sporting oleh sarana-sarana yang mendukung supaya kita merasakan Tuhan ada, Tuhan hadir. Sekarang diuji. Tapi buat saudara dan saya, kita tahu hidup kita inilah tempat kediaman Tuhan. Kita yang sudah lahir baru, kita memiliki hadirat Allah. Kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita mau menyembah Dia. Nah, saat ini saudara di rumah, pakailah kekuatan hadirat itu. Pakailah hak istimewamu di dalam Yesus untuk menyembah Tuhan. Sehingga waktu Tuhan izinkan kita tidak bisa berkumpul lagi, Tuhan izinkan
kita harus melewati sesaat untuk tidak bisa bersekutu secara onsite atau tatap muka, tapi tidak kehilangan sebuah kekuatan hubungan dengan Tuhan, sebab Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk berdiam. Tuhan lebih tertarik kepada hati saudara dan saya menjadi tempat kediamannya, yang menjadikan itu sebuah kekuatan di mana kita bisa menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini juga di rumah masing-masing saudara, memang sepertinya enak ya kalau di gereja banyak orang, ada musiknya, lagu-lagu bisa nyanyi bersama. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi supaya sekarang hidupkanlah Tuhan yang ada di dalammu itu. Bangunlah sebuah hubungan yang kuat. Bangunlah penyembahanmu dengan Dia. Latihlah dirimu. Ambil waktu. Investasikan waktumu. Komitmenkan. Fokus. Tinggalkan abaikan seluruh aktivitas kegiatanmu yang lain. Tapi ambillah waktu. Sebab Tuhan sudah memilih hatimu. Dia sudah ada di dalam hatimu. Dia menunggu engkau untuk memberikan respon, memberikan fokus, memberikan waktumu yang khusus untuk membangun kekuatan hadirat Allah dengan penyembahan kita. Penyembahan kita tidak lagi ditentukan oleh tempat dan waktu, tapi penyembahan kita ditentukan bagaimana kita mengkhususkan diri kita, kita mengambil keputusan untuk membangun hadirat Allah. Saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berjalan, apalagi saat engkau menyediakan waktu khusus untuk menyembah dan berdoa kepada Dia, beribadah kepada Dia. Saya percaya bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak lagi dipengaruhi oleh situasi keadaan ataupun tempat di mana kita berada untuk bisa mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi kita orang yang merdeka, kita orang yang sudah punya hadirat Tuhan. Bangunlah itu kekasih-kekasih Tuhan. Saat ini, inilah ujian kita. Hidupkanlah kekuatan itu. Hidupkanlah hak istimewamu untuk menyembah Tuhan sebagai ekspresi kekuatan hadirat yang sudah engkau miliki kepada Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan sungguh-sungguh kepada Dia. Karena Tuhan sudah memilih engkau. Tuhan sudah memilih saya. Hal yang berikutnya dikatakan bahwa saat kita akan menyembah Bapa, kita menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mengapa? Karena Allah itu roh. Ini sebuah esensi yang tidak boleh kita lupakan. Kita sudah memiliki roh Allah di dalam hidup kita. Dan itu adalah jaminan dalam diri kita untuk kita bisa punya keberanian datang kepada Tuhan setiap saat. Untuk kita terus membangun kesadaran bahwa dimanapun kita berada, Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Saudara, saat ketika kita merasa bahwa sepertinya Tuhan jauh, tahukah ketika kita merasa begitu, kita sedang mengabaikan Tuhan. Bukan Tuhan benar-benar jauh, tapi kita yang sedang mengabaikan Tuhan yang ada di dalam kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, latihlah dirimu, sembahlah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Roh artinya dengan roh kita menyentuh roh Allah yang ada di dalam kita. Roh ketemu roh. Dan kemudian di dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kristus Yesus. Dialah keselamatan kita. Oleh penebusan Yesus Kristuslah kita mendapat hak istimewa untuk bisa datang menyembahkan Tuhan. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah diri Kristus sendiri. Pengenalan kita, perjumpaan kita, pengalaman kita dengan Tuhan. Saya mau katakan saudara yang kasih Tuhan, tidak ada satupun dari kita bisa melakukan kebenaran kalau tidak mengalami Kristus di dalam hidup kita. Ada banyak orang pintar diajarkan firman. Ada banyak orang yang jago berpikir teologi tentang Tuhan. Tapi tidak semua bisa dengan mudah untuk taat melakukan kebenaran. Kenapa? Karena dengar, untuk melakukan kebenaran kita setiap saat harus mengalami Tuhan. Tanpa mengalami Tuhan, tidak ada satupun dari kita mampu melakukan kebenaran. Karena memang kita perlu Tuhan. Kristus itu adalah kasih karunia. Jadi melakukan kebenaran,
hidup dalam kebenaran itu bukan karena kamu hebat, itu bukan karena kamu pintar, itu bukan karena kamu lahir Kristen, itu bukan karena intelektualmu, intelijenmu, jenius, itu bukan karena engkau pendeta, itu bukan karena engkau rajin berdoa jam ibadahmu, engkau hafal firman, engkau mampu baca ayat banyak, engkau pintar berkhotbah. Tidak. Tetapi melakukan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu perlu setiap detik dan setiap waktu untuk kita melatih diri kita mengalami Kristus. Sehingga apa yang kita buat, kebenaran yang kita kerjakan, kita lakukan, itu karena kita mengalami Kristus di dalam kita. Kristus mengajarkan kepada kita. Saudara pernah ketemu orang Kristen yang dinasehatin susah, diajak ke gereja juga susah, dikasih tahu sepertinya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bukan kuping kanan lagi ya, keluar lagi kuping kiri. Saudara pernah ketemu orang Kristen yang gak berubah, padahal dia tahu firman, padahal setiap saat dia datang beribadah, doanya rajin, baca firmannya rajin, tapi tidak berubah, tetap saja mengalami hal-hal sama dengan orang-orang duniawi. Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak melatih diri mereka setiap waktu untuk terendam dengan kebenaran, mengalami Kristus, sehingga Kristus yang adalah kebenaran itu berbicara kepadamu, menjadi suara roh, rema yang mendidik kita, menuntun kita setiap saat, setiap waktu. Kalau hal ini tidak kita alami setiap saat, saudara, percayalah, ada saatnya kita akan menjadi orang Kristen yang mentok, yang tidak bisa lagi mampu melakukan kebenaran. Bahkan kalau kita tidak hati-hati dengan keadaan ini, situasi seperti ini, bisa-bisa kita menjadi ahli Taurat yang tahu banyak firman, tapi justru kitalah yang melawan firman itu sendiri. Karena kita secara pribadi tidak terus mengalami Kristus dari pengalaman kepada pengalaman yang terus. Bukankah iman itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan? Itu sebabnya iman kita tidak akan bertumbuh bila kita tidak mengalami Kristus setiap saat. Kalau engkau mau bertumbuh dari iman kepada iman, maka perlu juga engkau mengalami Kristus. Dari saat ini, dari waktu ke waktu, kita mengalami Kristus. Saudara, kalau Kristus yang berbicara kepadamu, kalau Kristus yang menyentuh hatimu, saya percaya tidak perlu ada orang lain yang harus mendorong-dorong saudara. Tidak perlu ada orang yang harus mengingat-ingatin saudara. Tidak perlu ada orang yang harus mengajar saudara dengan keras. Tapi kesadaran itu menolong saudara, membawa saudara untuk melakukan kebenaran. Sebabnya sembahlah Bapamu, sembahlah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mengerti kebenaran, hidup dalam kebenaran sama sekali tidak ditentukan oleh tingkat intelektual. Sudah banyak buktinya. Semakin kita pintar secara intelektual, kita menjadi orang yang sulit diajar oleh Tuhan. Tapi biar kiranya, karena kita terus menjaga hati kita mengalami Kristus, mengalami kelembutan hati Tuhan, maka sekalipun engkau dianugerahkan kepintaran, tapi engkau tetap punya hati yang lembut untuk mengalami Kristus. Sehingga waktu kebenaran itu datang kepadamu, itu tidak butuh waktu lama untuk engkau mengerjakannya. Tidak butuh waktu lama untuk engkau taat. Tetapi benar-benar engkau sadar, engkau bisa bekerja sama dengan Kristus. Pagi hari ini, berita firman buat kita semua. Yang pertama, bangunlah ibadah penyembahanmu, bukan karena tempat ataupun sarana. Yang kedua, mari alami Kristus itu lebih penting, supaya kita mengalami perubahan. Hidup dalam kebenaran, haruslah kita mengalami Kristus. Kapan? Setiap saat, setiap waktu. Dengar suara Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari pikiran Tuhan, supaya kita menjadi orang itu yang setiap hari mengalami perubahan demi perubahan demi perubahan. Orang yang mudah diubahkan, orang yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini biar kebenaran firman Tuhan mendarat buat kita semua. Kita menjadi orang yang menghabiskan sisa waktu hidup kita tidak dengan kekerasan hati,
tidak dengan memilih jalan kita sendiri, tetapi kita orang menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Mari saja kita berdoa bersama-sama pagi hari ini, keluarga Allah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami kembali kepada titik di mana kami mengalami hadirat Allah. Kami mau turning back, kami mau ada di titik poin di mana kami terus berjumpa dengan Engkau, sehingga penyembahan-penyembahan kami, ibadah-ibadah kami itu adalah ungkapan daripada kekuatan hadirat Allah di dalam kami. Dan hadirat ini adalah jaminan untuk kami mengalami Engkau setiap saat. Apa artinya kami baca firman? Apa artinya kami tahu firman banyak? Apa artinya doa-doa kami yang panjang? Kalau kami tidak mengalami Kristus, kalau kami tidak merasakan caman lawatan-Mu dari dalam kami, karena Engkau tinggal di dalam kami, biar hadirat-Mu semakin kuat menolong kami. Maka saat-saat ini juga Tuhan, sekalipun kami belum dapat berkumpul bersama, kami ada di tempat yang terpisah, kami sendiri di rumah, kami bersama keluarga, tapi kami percaya tidak mempengaruhi kekuatan hadirat Allah. Kami tetap stabilis, kami mau tetap kuat, kami mau terus mengalami Kristus. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman Tuhan mengajar kami bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau. Bukan karena kepintaran, tapi karena kami mengalami Engkau tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami berjalan bersama-Mu setiap hari. Dan Tuhan, hamba berdoa, biar kasih karunia, berkat Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh keluarga Allah yang ada, yang saat ini di rumah masing-masing, dalam situasi apapun, keadaan apapun, hati mereka tetap melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, sampai saatnya kami akan melihat perkara-perkara ajaib kami alami, perkara-perkara yang luar biasa kami alami. Engkau bawa kami dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain, dari iman kepada iman yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh bersekutu melalui online, melalui virtual pagi hari ini. Hadirat-Mu tetap nyata, karena hadirat-Mu ada di dalam kami. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga prokes. Kita tetap saling mendoakan melewati situasi keadaan yang ada. Satu hal, berita firman, kekuatan hadirat Allah harus lebih kuat dari apapun juga. Harus lebih menguasai hidup kita dari apapun juga. Tuhan Yesus memberkati keluarga Allah. Sampai jumpa. Jadilah berkat di rumah dan dimanapun. Amin.